Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New ID Solar Tutorial. Di kesempatan kali ini ada servisan handphone yaitu iPhone XR dengan kondisi kendala kerusakan ada di bagian LCD-nya. Setelah saya coba untuk nyalakan handphonenya, perhatikan di bagian LCD yang di bawah logo Apple itu terdapat garis warna merah ya teman-teman, apabila backgroundnya warna hitam. Oke, apakah dengan garis LCD seperti ini itu hilang sendiri, atau bahkan bisa semakin tambah parah atau merambat semakin besar teman-teman? Kalau saya jawab, itu ada banyak faktor. Jika kalian pemakaian hati-hati, itu bisa hilang sendiri dengan waktu yang tidak kita bisa menentukan, karena kondisinya garisnya seperti ini teman-teman. Banyak garis kecil dan juga kalau kita perdekat terlihat jelas garisnya itu tidak rata, jadi ada yang besar, kecil, maupun ada yang pendek dan juga ada yang panjang teman-teman. Jadi kalau menurut saya pribadi, dari pengalaman saya untuk memperbaiki handphone iPhone, khususnya dengan seri iPhone XR dan iPhone 11, dan juga ada di LCD di bawahnya seperti iPhone 6, iPhone 7, dan iPhone 8 teman-teman. Tapi tidak termasuk kualitas LCD yang Super AMOLED. Karena LCD yang Super AMOLED itu tidak bisa diperbaiki ya teman-teman, kecuali kalau ada garis line berwarna. Itu hanya ada beberapa metode seperti perbaikan fleksibel LCD, yaitu dua metode, menggunakan metode laser atau pakai mesin laser, dan juga pakai mesin bonding untuk penggantian fleksibel LCD teman-teman. Tidak terkecuali untuk bagian LCD ini yang sering saya kerjakan untuk iPhone XR dan iPhone 11, itu kita bisa memperbaiki apabila hanya garisnya horizontal bukan vertikal ya teman-teman. Sekali lagi, hanya garis horizontal yang bisa diperbaiki, bukan garis vertikal. Itu beda pengerjaan teman-teman. Garis vertikal sama garis horizontal itu berbeda proses pengerjaan. Sama juga ada titik tompel atau flek warna hitam seperti bulat ataupun yang terkumpul jadi satu, bukan berbentuk garis teman-teman. Itu sedikit penjelasan saya untuk diperbaikan LCD yang bergaris ataupun keluar flek warna hitam atau kemerahan di handphone iPhone XR maupun di iPhone sejenisnya teman-teman. Oke, sekarang kita akan coba untuk pembongkaran dulu dengan hati-hati ya teman-teman, karena prosesnya ini kita harus membongkar LCD-nya. Jadi untuk proses pembongkaran awal, agar LCD-nya tidak cacat, usahakan pembongkaran dilakukan dengan hati-hati. Tujuannya agar LCD-nya ori ini terselamatkan dan tidak bikin rusak atau cacat ya teman-teman. Kita lepas dulu. Untuk di bagian ini ada flexible speaker dan juga ada mikrofon sama Face ID. Sekalian kita coba untuk membuka di bagian skrup yang terdapat di belakang LCD, yaitu untuk membuka lapisan plat pelindung di belakang LCD. Sebelum kita lepas dulu untuk di bagian flexible touchscreen. Di tahap ini juga sangat beresiko teman-teman. Jika salah sedikit bisa menyebabkan fleksibel luka ataupun cacat yang menyebabkan touchscreen tidak bisa berfungsi ataupun touchscreen bisa ghost stop atau gerak sendiri teman-teman. Itu saran saya, untuk segala proses perbaikan harus dilakukan dari awal sampai akhir, itu dikerjakan dengan ekstra hati-hati dan teliti. Usahakan, saran saya, jangan pernah mengerjakan dengan terburu-buru. Dikerjakan dengan santai, rileks, dan sabar. Yang penting handphonenya bisa kembali normal dan pengerjaan bisa berhasil. Oke,
Sebelum kita mengerjakan, setelah kita bongkar, kita cek dulu untuk fungsi LCD sama fungsi dari touchscreen-nya. Tujuannya untuk memastikan kondisi LCD-nya masih bagus dan baik-baik saja. Setelah kita nyalakan, kita lepas fleksibel touchscreen-nya saja. Tidak termasuk fleksibel LCD ya teman-teman. Jadi fleksibel LCD masih nempel. Usahakan untuk kita setting dulu sebelum pembongkaran, seperti pengaturan kontras layar LCD agar tidak redup otomatis. Tujuannya agar LCD menyala terus teman-teman, agar kita bisa nyaman untuk proses pengerjaan, untuk melihat LCD-nya setelah kita kerjakan, biar kelihatan jelas untuk di bagian flag warna hitam. Kita kasih tanda seperti solasi, bebas untuk mengasih tandanya, yang tujuannya untuk menghafal letak titik pada garis yang ada di LCD teman-teman. Oke, kita kasih tatakan kardus seperti ini. Usahakan untuk kasih tatakannya jangan keras ya teman-teman, yang berbahan sedikit agak empuk, jadi jangan terlalu keras. Kalau kita kasih tatakan yang keras itu bisa menyebabkan risiko sangat tinggi teman-teman. Oke, kita lindungi dulu menggunakan solasi di bagian letak titik pada garisnya. Kita hilangkan di bagian garisnya dengan cara kita tekan halus menggunakan tisu, sambil kita tekan menggunakan jari di belakang LCD yang sudah kita kasih tanda, dan juga kita lapisi solasi. Tujuannya untuk menghindari resiko dan juga untuk tidak bikin lapisan belakang yang warna hitam itu, stiker warna hitam atau plastik warna hitam, biar tidak luka atau tidak rusak teman-teman. Kita bisa menggunakan ujung jari secara langsung seperti ini untuk mempercepat pengerjaan, tapi jangan menekan terlalu keras teman-teman. Intinya menekan secara halus sambil kita dorong sampai ke ujung samping. Nanti ada perubahan seperti tadi teman-teman. Kita tetap mengerjakan dengan hati-hati dengan cara kita tekan secara halus dan sambil kita dorong ke samping. Kita bisa menggunakan solasi tambahan seperti solasi bening, yaitu untuk melindungi di belakang LCD. Perhatikan ada sisa sedikit di bagian pojok samping. Kita akan selesaikan untuk menghilangkan garis yang mengumpul jadi satu di bagian paling samping. Oke, sisa sedikit kita bisa menggunakan tisu kembali apabila masih kurang yakin, karena jika flag warna hitam itu letaknya di bagian yang berdekatan dengan fleksibel touchscreen, itu sangatlah beresiko teman-teman. Jika kita gosok di bagian letak dekat fleksibel LCD, jika tidak hati-hati bisa menyebabkan fleksibel touchscreen itu robek ataupun rusak teman-teman. Oke, tetap dengan dikerjakan hati-hati ya teman-teman. Sudah agak hilang, tapi kalau dari jauh itu tidak kelihatan kalau ada bintik-bintik kecil teman-teman. Nanti akan saya coba untuk memperdekat, yaitu kondisi LCD-nya ini. Kalau dari jauh itu tidak kelihatan ada bintik-bintik kecil warna merah. Oke, kita selesaikan dengan pelan-pelan untuk meratakan pemijitan atau menggosoknya. Ini kita coba untuk meratakan di bagian ujung sampingnya. Oke, masih sisa sedikit kecil kalau di bagian samping teman-teman. Oke, dengan pelan-pelan dan hati-hati kita coba cek kembali setelah kita menggosok dari bawah atau dari belakang LCD. Oke, sudah hilang. Kita lanjut untuk proses di sebaliknya, karena untuk di bagian garis sisi kanan sudah hilang dan di bagian sisi kiri masih ada sisa garis kurang lebih sekitar 2-3 garis yang pendek dan juga agak kemerahan teman-teman. Dengan metode yang sama kita gunakan tatakan seperti tisu kering biasa sambil kita gosok atau kita pijit menggunakan ujung kuku jari, sambil kita tekan halus dan juga sambil kita dorong pelan-pelan. Oke, setelah kita gosok, perhatikan
Untuk flag garisnya jadi satu seperti itu ya teman-teman, seperti tompel warna hitam yang terkumpul jadi satu. Kita coba selesaikan untuk menghilangkan secara total dan secara permanen agar tidak keluar garis lagi teman-teman. Oke, kita tetap menggunakan metode yang sama, boleh menggunakan tatakan tisu, boleh langsung menggunakan tanpa menggunakan tatakan tisu teman-teman, alias langsung menggunakan ujung kuku jari, tapi dilakukan dengan hati-hati. Perhatikan di bagian tengah layar LCD ini, kalau kita dari jauh itu tidak kelihatan, kalau dari jarak dekat itu pasti kelihatan apabila jika masih ada bintik-bintik kecil. Perhatikan lagi, ada bintik-bintik kecil di bagian tengah layar LCD teman-teman. Oke, usahakan untuk mengerjakannya tidak usah terlalu buru-buru. Tujuannya untuk menyelamatkan LCD orinya agar tidak mengganti LCD yang baru dan juga menghindari resiko teman-teman. Untuk di bagian bintik-bintik kecil di bagian tengah LCD, kita harus menghafal letak titiknya teman-teman. Oke, tinggal sedikit lagi, masih ada bintik-bintik kecil. Kita coba untuk menyelesaikan dengan cara pelan-pelan saja. Oke, ini saya menggunakan langsung ujung kuku ya teman-teman, tanpa menggunakan tatakan tisu. Jadi apabila kalian takut resiko, kalian bisa menggunakan tatakan tisu ataupun alat bantu sejenisnya. Jadi setiap metode teknisi itu berbeda-beda teman-teman. Tapi untuk saya itu tergantung feeling. Jika kurang yakin, kita bisa secara langsung menggunakan ujung kuku atau bisa menggunakan bahan bantuan seperti tatakan tisu. Masih sedikit bintik-bintik kecil yang bergaris di bagian angka 8 ya teman-teman. Kita tetap menghafal letak titik garisnya. Kita tekan secara halus dan sambil kita gosok secara merata dengan posisi letak titik yang sama ya teman-teman, atau di bagian letak titik garisnya. Kita cek kembali setelah kita menggosok di bagian garis yang bintik-bintik kecil di bagian tengah layar LCD. Perhatikan, alhamdulillah sudah hilang total dan tidak ada bintik-bintik kecil lagi, dan garisnya pun sudah hilang total teman-teman. LCD sudah kembali bersih, jernih, tanpa ada flek warna hitam sekecil pun. Jadi tidak ada bintik kecil dan juga tidak ada garisnya lagi. Oke, sebelum kita mengerjakan secara total atau menyelesaikan pengerjaan, kita lepas dulu untuk solasi di belakang LCD yang sudah kita lapisi atau melindungi di bagian lapisan belakang LCD. Kita boleh melepasnya, kita juga boleh tidak melepasnya teman-teman, tapi jauh lebih bagus tidak melepasnya, sekaligus untuk melindungi di bagian lapisan belakang LCD. Setelah selesai kita kerjakan, kita lepas soket konektor baterai dan kita lepas soket fleksibel LCD nya. Setelah itu kita lepas solasi yang kita gunakan sebagai pelindung fleksibel touchscreen nya. Selanjutnya kita pasang untuk plat pelindung pengaman belakang LCD dengan hati-hati untuk pemasangannya. Oke, kita presisikan dulu untuk plat pelindung belakang LCD dan kita presisikan kembali di bagian fleksibel touchscreen sama fleksibel LCD nya. Setelah terpasang untuk fleksibel LCD dan juga fleksibel touchscreen, kita lindungi menggunakan solasi anti ground dan sekaligus untuk sebagai pengaman fleksibel agar tidak mudah gerak teman-teman. Setelah terpasang, kita rakit untuk di bagian skrup, yaitu pemasangan di bagian skrup belakang LCD. Setelah kita rakit LCD nya sudah selesai, jangan lupa untuk proses pemasangan speaker atas beserta sensor Face ID nya. Kita presisikan dulu seperti ini untuk menekannya secara halus agar tidak terjadi
kecelakaan kerja yang bikin resiko LCD di bagian atas itu rusak teman-teman. Kita lanjut untuk proses, yaitu pengetesan dulu juga boleh, ataupun bisa langsung merakitnya sekaligus. Jika sudah yakin boleh langsung dirakit ya teman-teman. Kita langsung saja untuk pemasangan tutup pengaman fleksibel LCD dan juga pasang skrup semua area. Jangan sampai ada yang lupa pemasangannya. Kita rakit kembali untuk pemasangan akhir, yaitu pemasangan LCD ke bagian infonya sambil kita nyalakan infonya. Oke, sebelum kita pasang skrup yang ada di bagian bawah, kita cek kembali untuk fungsi LCD dan juga fungsi dari touchscreen. Alhamdulillah untuk LCD-nya sudah hilang permanen, untuk di bagian garisnya tidak keluar lagi dan juga tidak ada bintik-bintik kecil lagi teman-teman. Untuk fungsi touchscreen masih nyaman dipakai dan LCD-nya sudah kembali bersih dan sangat jernih. Kita coba untuk perdekat kembali dan kita bersihkan untuk di bagian layar area LCD-nya agar terlihat jernih dan bersih di bagian area atas, di bagian tengah maupun di bagian bawah LCD. Oke, perhatikan pada tampilan LCD-nya sudah tidak ada flek garis ataupun flek hitam ataupun flek bintik-bintik di bagian tengah LCD. Jadi LCD kembali jernih dan bersih, masih menggunakan LCD yang originalnya teman-teman. Semoga tutorial selalu bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.